Selamat datang, salam sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajarkan kepada Anda semua bagaimana caranya melakukan pembukuan yang sederhana melalui aplikasi Bukukas. Bukukas sendiri adalah aplikasi yang tersedia di App Store untuk Apple dan juga di Play Store untuk Android. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan aplikasi Bukukas pada platform Android. Aplikasi ini akan membantu Anda mencatat transaksi yang terjadi dalam usaha Anda. Mari kita mulai. Oke, di sini terdapat layar yang menyambut pengguna Bukukas untuk pertama kali. Di sini juga disebutkan mengenai keuntungan menggunakan aplikasi Bukukas. Maka dari itu, mari kita mulai. Untuk yang pertama, kita perlu mendaftarkan nomor telepon kita supaya nantinya dapat terdaftar pada aplikasi Bukukas. Maka dari itu, kita tinggal memasukkan nomor telepon kita. Oke, seperti inilah layar yang akan muncul ketika kita telah selesai mendaftarkan nomor telepon kita. Di sini kita bisa memasukkan nama bisnis atau toko yang kita miliki dan juga memilih kategori bisnis sesuai yang kita miliki. Sebagai contoh, saya akan memilih kategori bisnis sembako. Oke. Setelah itu, di sini juga terdapat layar yang menampilkan tutorial awal cara penggunaan Bukukas. Di sini tutorial yang dimunculkan pertama kali adalah bagaimana caranya untuk mencatat transaksi yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Bukukas. Mari kita mulai. Oke, yang pertama kita dapat memencet tambah transaksi untuk mencatat transaksi pertama kita. Di sini kita juga dapat memilih tipe transaksi yang kita lakukan, apakah itu penjualan atau pengeluaran. Setelah itu kita bisa masukkan nominal atau jumlah harga penjualan kita. Di sini juga terdapat tulisan bahwasanya kita tidak perlu memasukkan harga pokok atau harga modal atau harga perolehan barang apabila kita memperoleh barang tersebut dari orang lain, karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencatatan berulang. Maka dari itu, saya tidak akan memasukkan pengeluaran atau harga pokoknya. Di sini kita juga bisa menambahkan catatan atau keterangan mengenai transaksi tersebut. Lalu kita juga dapat memilih tanggal transaksinya. Di sini kita juga bisa memasukkan nama barang yang kita jual tersebut. Lalu kita dapat klik simpan transaksi. Setelah itu, kita mendapatkan pemberitahuan bahwasanya kita bisa menyimpan transaksi yang kita lakukan tadi untuk menjadi template. Nah, di sini kita diberikan pilihan untuk memasukkan nama toko atau bisnis yang kita miliki untuk nantinya digunakan sebagai nama yang akan muncul pada nota
ketika transaksi telah selesai dicatat. Nama toko atau bisnis ini bisa diganti di lain waktu. Oke, sudah terisi semua. Di sini kita akan mendapatkan invoice atau nota penjualan barang yang kita jual tadi, dan kita juga bisa mengirim nota di sini kita juga bisa mengirim nota tersebut ke pembeli, atau kita bisa mencetak nota tersebut. Lalu kita klik buat transaksi baru. Oke, kurang lebih sama seperti tadi, namun kita akan mencatat transaksi pengeluaran pada kali ini. Oke, untuk transaksi pengeluaran kita bisa memasukkan nominal pengeluaran yang kita lakukan. Nah, di sini juga dapat pemberitahuan bahwa kita bisa memilih status transaksi tersebut apakah sudah lunas atau belum lunas. Di sini terdapat banyak kategori pengeluaran yang disediakan oleh buku kas. Namun di sini kita juga diberikan pilihan untuk menambah kategori baru pengeluaran yang nantinya tersedia pada usaha atau bisnis kita. Di sini saya akan memilih persediaan. Di sini kita bisa menambahkan catatan atau keterangan, bisa memilih tanggal seperti tadi, dan juga bisa memilih status seperti yang tadi sudah diingatkan, yaitu lunas atau belum lunas seperti itu. Di sini kita juga bisa menambahkan nama barang yang kita pilih. Simpan transaksi. Nah, di sini kita juga bisa membuat personalisasi atas nota yang dimunculkan setelah transaksi terjadi. Di sini saya memilih untuk mengatur invoice-nya sekarang. Begini contoh notanya. Di sini kita bisa menambahkan informasi bank yang kita gunakan, lalu bisa memasukkan catatan untuk semua pelanggan seperti terima kasih sudah berbelanja di sini atau dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa memasukkan alamat bisnis yang mana itu opsional, dan kita juga bisa memasukkan nomor telepon atau HP yang kita jadikan sebagai kontak person atau humas dari bisnis kita. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini juga muncul pemberitahuan bahwasanya kita bisa mengecek stok barang yang kita miliki melalui fitur stok barang yang tersedia di aplikasi. Oke, di sini terdapat tulisan bahwasanya kita bisa memonitor stok barang kita dengan mudah dan akurat. Bisa mengatur jumlah ketersediaan stok barang, bisa mencantumkan nama barang saat mencatat transaksi yang nantinya akan masuk secara otomatis ke daftar stok barang, dan juga aplikasi ini akan memunculkan notifikasi saat stok barang sudah akan habis. Di sini kita bisa menambahkan barang yang kita jual. Karena di sini sudah ada contohnya, jadi saya tidak akan menambahkan. Pada aplikasi ini kita juga bisa mencatat transaksi hutang piutang yang terjadi pada usaha kita. Kita tinggal memilih menu hutang. Nah, di sini juga terdapat tutorial bagaimana mencatat transaksi hutang piutang. Oke, kita klik tambah hutang piutang. Di sini kita diperingatkan untuk memilih
apakah kita memberi pinjaman atau kita akan membayar hutang. Lalu pada bagian menerima, kita diberikan pilihan untuk menerima pinjaman atau menerima pelunasan piutang. Oke, kali ini contohnya ada pada bagian memberi. Di sini saya akan memasukkan jumlah uang yang saya berikan. Di sini saya mengetik nama pelanggan. Tambah. Di sini kita bisa memasukkan catatan atau keterangan transaksi tersebut. Lalu kita bisa klik simpan transaksi. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai transaksi hutang piutang yang dapat dicatat melalui aplikasi Buku Kas. Pada aplikasi ini, apabila apabila si peminjam uang kita punya kontaknya di WhatsApp, kita juga bisa mengingatkan si peminjam uang untuk mengembalikan uang yang sudah kita pinjamkan ke mereka, seperti itu. Di sini juga terdapat pilihan untuk mencatat atau mengunduh laporan dari transaksi tersebut. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk cara awal dalam penggunaan aplikasi Buku Kas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.